Tuh Saya datang. bangun dari kursi, Aduh, rok saya isinya merah semua. putih lagi. Dan yang notice itu cowok. Nah begitu kita mau pisah sama suami, bapaknya, anak-anak, di situ saya ngebayangin bahwa kenyamanan sama kebahagiaan itu yang dihancurin justru. Halo. Halo. Salam kenal yang di sana. Salam Oke. kenal. Hai. Hai, hello. Salam kenal. Namaku Shenina, umur 24 tahun. Nama aku Afi, umur aku 25 tahun. Namaku Andien, aku adalah pelaku seni, aku adalah seorang istri, seorang ibu. Aku Amanda Falani, aku juga seorang ibu dari 3 anak laki-lakiku. Nama saya Lisa Samadikun Wewengkang, umur 53 tahun. Kalau saya nama Lydia, profesinya sebagai ibu rumah tangga. Kamu bangga gak sih jadi seorang perempuan? Terus alasannya kenapa? Aku bangga jadi seorang perempuan. Aku tuh selalu bilang kalau perempuan itu adalah seseorang yang punya 1000 tangan tapi nggak kelihatan. Wow, iya benar sih. Iya gak sih? Gue kalau ngomong ini selalu merinding karena gue jadi inget Dewi siapa tuh yang tangannya ada banyak. Karena literally perempuan tuh ya seperti itu gitu. Kadang memang orang ngelihatnya kayak aduh kasihan ya perempuan kayaknya rapuh banget, kayaknya lemah tidak bisa apa-apa gitu. Tapi percaya deh bahwa begitu kamu kenal titik kuatnya seorang perempuan, dia tuh bisa melakukan banyak sekali peran. Walaupun tetap perempuan itu masih dianggap lebih rendah dari laki-laki, cuman saya tetap bangga. Karena apa yang dimiliki sama pekerjaan dan kehidupan laki-laki, itu semua perempuan bisa lakukan, gitu loh. Dalam pekerjaan cari uang, malah kadang-kadang benerin mesin cuci, gitu kan? Kadang-kadang perempuan juga bisa naik genteng kalau bocor, nah gitu loh. Asal ada kemauan perempuan bisa. Ceritakan salah satu tahapan hidup yang tidak kamu lupakan sebagai seorang perempuan. Pertama kali menstruasi. Kebayang, iya. Aku tuh pertama kali itu di SMP dan waktu itu harinya hari Kamis, di mana aku Ya sampai kayak ampun, sampai inget inget detail. harinya, gemes Sumpah, banget. karena aku tuh pakai seragam Pramuka ya? Enggak, kalau batik Kamis. kalau Oh, aku. batik, iya. Batik tapi rok aku tuh putih. Hari itu Saya datang. bangun dari kursi, Aduh, rok saya isinya merah semua. putih lagi. Dan yang notice itu cowok. Jadi ngerti gak sih iya, kayak? iya. Kalau yang kayak cewek ya udahlah gitu. Lo tiba-tiba bangun dari kursi yang notice malah cowok di saat lo gak ngerti harus ngapain dan lain-lain. Udah. Tahapan hidup yang paling aku tidak bisa lupakan itu yang paling aku embrace mungkin ya dalam kehidupan aku. Yang cuman perempuan doang yang bisa punya itu waktu aku hamil. Waktu aku melahirkan, postpartum, menyusui, karena bener-bener ketika aku hamil itu tuh titik yang bener-bener rasanya mentransformasi aku sampai hari ini gitu. Karena sebenarnya dalam kurun waktu 9 bulan aja, kita belum ngomongin soal postpartum dan breastfeeding, kayak ukuran payudara perempuan itu kan sebenarnya terus berubah gitu kan, dari trimester pertama, trimester kedua, sampai trimester ketiga gitu. Untuk itu aku bener-bener kayak kebayang nggak kebutuhan akan innerwear yang apa ya, yang benar-benar bisa support tapi nyaman gitu, yang benar-benar bisa aku pakai sehari-hari. Saya atau kita lah orang yang lagi hamil perempuan kan pasti membutuhkan support buat fisik dan juga mental kita kan. Contohnya nih, support fisik itu kita harus bisa memilih memakai innerwear yang nyaman buat kita supaya gerakan kita kan nggak aduh lagi hamil gerah gitu ya dong. Iya benar. Nah, gitu. Nah itu secara fisik.
Kalau secara mental pada saat kita mengandung, kita harus menjaga emosi kita. Misalkan lagi ada masalah, kita harus berusaha untuk menenangkan diri kita sendiri. Demi apa? Demi supaya anak kita bisa bahagia walaupun dia masih ada di dalam kandungan kita gitu. Terus kalau misalkan kayak gitu, menurut kamu innerwear apa yang kamu butuhin? Menurut aku sih innerwear yang pastinya nyaman dan bisa nge-support aku sebagai perempuan. Karena kan kita pasti banyak banget ya yang kita butuhkan dari mereka gitu. Ceritain dong titik terendah dalam hidup kamu. Waktu saya pernah sakit 2012, Mbak, saya kena autoimun dan saya sempat mengalami kondisi di mana saya mengalami mati suri. Hah? Sebenarnya saya waktu lahir pun prematur. Jadi ibu saya baru cerita tapi di tahun 2012 ketika saya mengalami mati suri karena sakit tersebut. Tapi dia cerita bahwa waktu saya lahir sebenarnya saya lahir prematur dan sudah dinyatakan tidak ada nadi. Dokter berusaha untuk mengembalikan denyut nadi, tapi sempat dinyatakan udah nggak ada. Tapi somehow tiba-tiba kembali lagi denyut nadinya. Jadi waktu aku lahir tuh prematur dan ya itu mungkin dianggap mati suri yang pertama kali ya Mbak ya pengalaman. Jadi kok mati surinya 2 kali? Ya ini yang kedua. Tapi justru dari situ saya diberi kesempatan kedua, dikembalikan lagi dalam kehidupan ini, terlahir kembali istilahnya. Dan disitulah saya mulai mencari apakah arti kehidupanku yang sesungguhnya. Pada waktu pisah sama suami. Kita kan biar gimana sebagai seorang ibu, kita selalu yang kita pikirkan itu bukan diri kita lagi, tapi bagaimana anak-anak kita kan. Pada waktu anak di dalam kandungan kita ingin sekali memberikan kenyamanan dan kebahagiaan. Begitu mereka lahir, nomor 1 bagaimana cara membahagiakan mereka. Yeah. Nah begitu kita mau pisah sama suami, bapaknya anak-anak, di situ saya ngebayangin bahwa kenyamanan sama kebahagiaan itu yang dihancurin justru. Mungkin perasaan sedih yang saya rasain pada saat pisah sama suami, mungkin lebih sedih anak dibandingkan saya gitu. Iya. Siapa perempuan terdekat yang paling mendukung dan membantu Mbak menjalani hari-hari sebagai seorang perempuan, Mbak? Sebenarnya banyak sekali perempuan hebat yang ada di hidup aku. Cuma untuk yang selalu punya selalu punya titik ini di hati aku dan gak akan pernah lepas adalah mama pastinya. Dari sekian banyak aku yang pasti mama aku. Tapi nggak bisa dipungkiri, yang namanya anak perempuan pasti deket banget sama ibunya. Terdekat ya, mungkin aku saat ini mau ceritain tentang sahabat kali ya. Menurut saya teman yang paling dekat buat saya itu anak saya sekarang. Telepon orang tersebut dan sampaikan rasa bangga serta terima kasih atas kehadiran mereka. Lalu sampaikan selamat hari perempuan sedunia. Beneran gak sih? Ya beneran gak sih? Ya semoga diangkat ya. Iya, kayak mama lagi masak dendeng gitu gimana? Masak rendang. Orang Padang sejati nih. Aku deg-degan. Ini kan tadi habis syuting yang hari-hari perempuan gitu. Terus habis itu ada wawancara tentang kayak perempuan yang paling bermakna gitu. Terus habis itu Afi ngeh ternyata jawabannya mama. Makasih ya Ma. Alhamdulillah. Iya. Kenapa gitu? Iya kan Kenapa mama? soalnya kan mama selalu nemenin Afi cerita-cerita. Iya, alhamdulillah. Jangan nangis malu itu. Hai Ma. Tadi Sheina udah nelpon tapi nggak diangkat. Tapi nggak apa-apa karena Sheina tahu Mama jarang memegang handphone dan udah sering terjadi walaupun hari-hari lainnya juga. Coba pengen bilang makasih banyak untuk semuanya yang udah pernah Mama kasih ke Sheina. Semua pembelajaran yang mungkin gak diajarin secara langsung, secara detail gitu. Cuma
Shaina udah ngerti sih, dan Shaina bisa ngambil semuanya sendiri tanpa harus didetailin gitu. Pokoknya jadi anak mama tuh adalah hal terbaik yang pernah Shaina rasain juga. Dan membuat gue pengen bilang kalau gue bangga banget punya teman kayak lo. Bersyukur banget punya teman kayak lo sih, Des. Ya lo support sistem gue sih, Des. Aduh, enggak kok, lo bikin gue nangis. Iya, Gimana gue nggak, ya maksudnya dimana gue support sistem utama dulu tuh nggak punya. Aku mau bilang makasih banyak banget ke mama. Aduh, udah nangis. Mungkin aku jarang sekali bilang ke mama kalau aku bangga jadi anaknya mama. Aku bangga punya ibu yang sekuat mama. Maafin lebih sering mama yang ngecek keadaan aku. Jarang-jarang aku yang WhatsApp mama duluan. Tapi aku pengen mama tahu kalau tiap hari aku mikirin mama. Dan aku berterima kasih sekali atas keberadaan mama di dunia ini karena aku nggak tahu gimana caranya aku hidup kalau nggak ada mama. Halo sayang. Halo? Hey, lagi ngapain? Ya. Lagi di jalan sama Andrew, lagi mau makan. Oh gitu. Kenapa, Ma? Enggak, Mama hanya mau bilang, Mama bangga sama kamu. Ma? Halo? Enggak, Mama hanya mau bilang Mama terima kasih kalau kamu tuh selama ini udah selalu ingetin Mama untuk hal-hal yang hal-hal kelemahan Mama, kesalahan, kekurangan Mama, itu aja sih. Aku melihat Bunda Gia itu sebagai seorang perempuan yang bisa bertransformasi untuk menemukan jati diri Bunda yang sesungguhnya. Di Bunda Gia itu aku bisa melihat, bisa menebarkan cinta kasih tanpa pamrih, tanpa syarat, dan Bunda juga bisa menemani di saat tersulit aku selama 15 bulan terakhir untuk menemukan cinta dan harapan kembali dalam kehidupan aku. Dan Bunda nggak kemana-mana, Bunda ada tanpa Bunda harus berbicara apa-apa. Jadi aku cuma bilang terima kasih. selamat Hari Perempuan Sedunia. Mama adalah perempuan yang paling kuat dalam hidup Shaina yang pernah saya temuin. Selamat Hari Perempuan Sedunia untuk perempuan yang paling kuat, Mama. Selamat Hari Perempuan Dunia ya Bundaku sayang. I love you so much. Selamat Hari Perempuan Sedunia. Ya. Sama-sama, Mama. Hari Perempuan Sedunia, jangan nangis dong. Enggak. Mama juga. Iya, enggak kok ya. Oke sayang ya. Iya, Mama love you. Love you. Hai. Yang membuatku nyaman bercerita, Mbak Adi, oh my God. Ya Allah. Oh my God, itu sering orang ketahuan. Sumpah. Oke. Dua cengeng ternyata. Iya, dua cengeng yang Oke, tidak baik. mempersiapkan apapun. Tiba-tiba. Ternyata tiba-tiba. Mbak Andin ternyata. Bagaimana perasaan kamu setelah perbincangan tadi dan apa yang kamu dapatkan setelah perbincangan kita hari ini? Aku ngerasa kita semua kuat. Perempuan kan? Aku ngerasa Iya. perempuan kuat banget. Setuju banget. Aku ngerasa setiap kali aku denger perspektif baru dari pemikiran perempuan tuh semuanya tuh luar biasa pintar, cerdas, dan juga aku selalu bisa ngambil banyak pelajaran juga dari sesama perempuan gitu. Mau umurnya berapapun itu, aku ngerasa aku masih bisa banget mendapatkan pelajaran-pelajaran tersebut dari mereka.
Oh my God. Makasih loh Manda udah mau cerita-cerita. Aku tadi juga loh, aku tersentuh banget karena aku tuh juga punya sahabat yang seperti Adeste tadi. Ya? Iya. Iya, yang tadi Mbak Andin cerita ya, tapi udah. Iya. Udah meninggal 2 tahun lalu. Makanya aku tadi kayak pas kamu cerita nggak tahu kenapa aku kayak aduh dia orang kedua perempuan terpenting dalam hidupku. Masih berat Thank banget you ya, terima kasih Aku udah juga cerita. udah Thank you banyak so much. kasih perspektif. Aku merasa kayak nyaman tapi nggak biasa gitu, nyaman nggak biasa tuh gimana sih, kayak ya membolehkan orang yang nggak dikenal tahu cerita terdalamku gitu ya. Aku belajar dari Mbak bahwa kita itu tidak menyerah dengan segala kondisi yang dihadirkan ke hadapan kita, dan apapun yang dihadirkan itu juga kita maksimalkan. Boleh berpesan apa ya? Nggak ada pesan khusus sih. Ya, thank you for being you. Thank you for being you as well. sharing your really honest journey gitu ya. Thank you Mbak Andin. Thank you ya. And thank you udah memfasilitasi kita teman-teman semuanya. Thank you so much. Yeay. Terima kasih sekali lagi.